Nah, Bapak Ibu Saudara, jika mau menjadi orang yang hebat, maka kita harus menjadi orang yang beriman. Karena dengan beriman itulah kita mencapai sukses yang tertinggi, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mari membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Mari membuka firman Tuhan, membaca dengan sungguh-sungguh, dan mendengar dengan segenap hati. Saya mau membacakan untuk kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang mendambakan kebahagiaan. Setiap orang berjuang untuk hidup bahagia. Kebahagiaan itu perlu diciptakan. Kebahagiaan itu perlu dijaga. Karena kebahagiaan itu bisa rusak bahkan hancur berkeping-keping. Kadang kebahagiaan itu seperti gelas kaca. Kalau jatuh, pecah, hancur berantakan. Rusak dan sulit untuk diperbaiki. Nah, kalau gelas masih bisa dibeli. Tapi kalau kebahagiaan yang hancur rusak, tentu tidak ada tempat untuk membelinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang menjadi kerinduan saya bagi semua jemaat dimanapun, di dalam semua kondisi termasuk dalam situasi yang sekarang, supaya kita hidup di dalam kebahagiaan, berbahagia senantiasa, mengalami kebahagiaan, dan setiap hari ada di dalam hidup yang berbahagia. Nah, tentu kita bertanya, apa sih kebahagiaan itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan dengan kalimat yang singkat. Dan mari mencermati. Bahagia adalah hidup dalam damai sejahtera, dengan hati bersuka cita karena disertai Tuhan, karena hidup berkenan kepada Tuhan. Bahagia adalah hidup dalam damai sejahtera, dengan hati bersuka cita karena disertai oleh Tuhan, karena hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jujur kita harus melihat kondisi dalam dunia ini. Dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang tidak bahagia. Ini sebagai sebuah kenyataan. Sungguh tidak bahagia. Hidup dalam kegelisahan, cemas, dan hampa. Dan di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang pura-pura bahagia. Tidak bahagia tapi pura-pura bahagia supaya kelihatan bahagia. Bahagianya itu sandiwara, tidak sungguhan. Seperti sedang memakai topeng, yaitu topeng wajah. Wajahnya tersenyum, topeng wajah tersenyum. Tapi di balik topeng itu ada wajah yang lonjong seperti pepaya, gelisah, cemas, dan jauh dari kebahagiaan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang bisa terjerumus pada narkoba, mabuk, dugem, diskotik, dan rupa-rupa hiburan dalam dunia ini. Rupa-rupa kejoliman dalam dunia ini. Karena memang hidupnya ada di dalam sandiwara. Pura-pura bahagia padahal itu hanya topeng. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini ada orang yang sungguh bahagia. Benar-benar bahagia. Hidup dalam damai sejahtera dengan hati bersuka cita, karena disertai Tuhan, karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sungguh bahagia. Dia kaya, dia bahagia. Dia miskin, dia bahagia.
dia sehat bahagia, dia sakit dia bahagia, di dalam segala keadaan, bahkan di dalam pergumulan, dia bisa merasakan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berbagi. Pasti kita bertanya-tanya, bagaimana sih agar hidup bahagia? Apa yang harus dilakukan agar berbahagia? Bagaimana cara menjaga kebahagiaan itu? Nah, kita sudah membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26 tadi. Nah, dari situ kita bisa menemukan bagaimana cara berbahagia, apa yang harus dilakukan agar berbahagia, dan bagaimana cara menjaga kebahagiaan supaya kebahagiaan itu tetap dapat kita rasakan hari demi hari. Nah, saya mau menyampaikan kepada kita 3 hal. Yang pertama, merdeka dari dosa. Jika engkau ingin bahagia, saya ingin bahagia, kita ingin bahagia, Bapak Ibu Saudara jemaat ingin bahagia, siapapun yang ingin bahagia, yang pertama adalah ia harus merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa. Dan yang bisa memerdekakan kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, semua manusia adalah orang berdosa. Tetapi Kristus telah menebus. Harganya telah lunas dibayar. Kematian Kristus memerdekakan kita dari dosa. Kematian Kristus memerdekakan kita dari seluruh akibat dosa. Saya mau membacakan kepada kita Yohanes 8 ayat 30, 32, 34 dan 36. Karena ini akan membuat jelas bagi kita bagaimana merdeka dari dosa sehingga kita bisa menikmati hidup yang berbahagia. Firman Tuhan mengatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan manusia berdosa. Untuk itu dia rela mati supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena dosa itu hanya akan mendatangkan kehancuran. Itulah sebabnya hidup manusia tidak berbahagia. Tetapi Kristus datang untuk memerdekakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 32 ayat 1. Nah, merdeka dari dosa bukan usaha kita. Bukan hasil amal perbuatan baik kita. Kita bisa berbahagia kalau kita merdeka dari dosa, dan caranya adalah kita memberi diri dimerdekakan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sungguh-sungguh meninggikan Dia sebagai Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa berbahagia di dalam hidup ini, kita memang harus merdeka dari dosa. Dan setelah dimerdekakan dari dosa, kita harus punya keputusan dan sikap hidup, yaitu membenci dosa.
Bencilah dosa, cintai kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya di SMP pernah memelihara atau menjadi gembala dari kerbau. Nah, kerbau itu ada waktunya berkubang dan ada waktunya dimandikan di sungai atau di air yang mengalir atau air yang bersih. Nah, kadang-kadang membuat jengkel ketika saya dan teman-teman menggembalakan kerbau. Sudah dimandikan bersih, kita silap sedikit, dia kembali ke kubangan dan kotor lagi. Nah, Yesus sudah membuat setiap orang yang beriman kepadanya merdeka. Tetapi kita sebagai orang beriman harus punya sikap dan keputusan, harus membenci dosa dan mencintai kebenaran. Kenapa harus membenci dosa? Karena dosa selalu merusak kehidupan. Dosa merusak keluarga. Dosa merusak masyarakat. Dosa adalah racun yang mematikan kebahagiaan. Dosa itu tidak pernah membangun, dosa itu tidak pernah merekatkan, dosa itu tidak pernah memunculkan kebahagiaan, tetapi dia selalu merusak. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Tadi sudah kita baca dan saya mau membacakan untuk kita sekali lagi, dan mari memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dosa itu, Bapak Ibu Saudara, ibarat virus. Kecil, tidak nampak, tetapi bersifat merusak. Merusak kesehatan, bahkan bisa mendatangkan kematian. Bencilah dosa, cintailah kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, dimanapun kita berada, kita merdeka karena dimerdekakan oleh Kristus sehingga hidup kita bisa berbahagia. Dan setelah kita dimerdekakan, kita perlu membenci dosa tapi mencintai kebenaran. Jangan memelihara dosa, karena itu hanya akan mendatangkan kerusakan. Jangan menabung dosa atau menyembunyikan dosa. Kalau uang disimpan di bank, masih bisa berbunga. Nah, kalau dosa yang disimpan di dalam hati, dosa itu akan merusak. Merusak diri sendiri, kemudian merusak keluarga, dan merusak orang lain. Bencilah dosa, supaya engkau bisa berbahagia. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, supaya kita hidup berbahagia dalam segala kondisi. Saya tahu hidup ini tidak selalu mudah, tetapi hidup dalam segala perubahan musim dalam dunia ini, kita tetap bisa berbahagia. Oleh karena itu, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya musim hujan, musim kemarau, ketika sehat, ketika sakit, ketika bergumul, di dalam segala musim kehidupan, orang yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus dapat mengalami hidup yang berbahagia. Hidup dalam damai dengan sukacita karena disertai Tuhan, karena hidup yang berkenan kepadanya. Mari membaca Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti petani cabai misalnya, tugasnya adalah mengolah lahan. Lalu petani itu menanam benih cabai. Benih cabai itu tumbuh lalu dia menyiram, memupuk. Dan kalau ada rumput dia membersihkan. Dan kalau ada hama dia semprot dengan obat. Itu yang dilakukan oleh petani, misalnya petani cabai. Tetapi petani tidak bisa membuat tanaman cabai itu bertumbuh. Petani tidak bisa membuat tanaman cabai itu berbunga. Petani tidak bisa membuatnya berbuah. Petani tidak bisa mengubah warna buahnya dari hijau menjadi merah. Petani tidak bisa memberi rasa menjadi pedas. Semuanya itu adalah karya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, agar berbahagia, kita perlu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Kita perlu sungguh beriman kepada Yesus. Kita perlu membenci dosa. Kita perlu disiplin rohani. Kita perlu hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Roh Kudus akan menghasilkan buah yang membuat hidup berbahagia. Roh Kudus membuat dalam hidup seseorang menjadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Menjadi ada kasih, menjadi ada kelemah lembutan, menjadi ada penguasaan diri. Dan kalau semuanya itu ada pada kita, dalam segala musim kehidupan ini, saya, Bapak Ibu Saudara, jemaat semuanya akan menikmati kebahagiaan. Buah roh itu bukan kita yang menghasilkan, tetapi itu adalah karya Tuhan, karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memunculkan di dalam kehidupan kita. Misalnya ada seorang yang disebut sebagai bajingan. Ayah yang jahat, suami yang kejam, seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Katakanlah dia galak, dia kasar, dia jahat, dia selingkuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau dia percaya Yesus dan dia mau bertobat sehingga membenci dosa, hidupnya akan berubah. Jika ia tetap bajingan, dia akan tetap mendatangkan kerusakan bagi dirinya dan menghancurkan kebahagiaan dalam keluarganya. Tapi kalau dia sekarang ada dalam kehidupan rohani, dalam pimpinan Roh Kudus, hidupnya menjadi indah. Tuhan akan menghasilkan buah roh di dalam hidupnya. Dan dengan demikian dia bisa menjadi berkat karena hidupnya bahagia, maka keluarganya bahagia, dan masyarakat di mana dia tinggal atau kerja di mana dia berada, dia akan mendatangkan kebahagiaan. Nah oleh karena itu, orang yang sungguh beriman kepada Yesus memiliki Roh Kudus. Dan setelah memiliki Roh Kudus, orang yang diberi diri dipimpin oleh Roh, hidupnya pasti bahagia. Saya, Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya, Tuhan ingin engkau bahagia. Dan supaya kita pasti bahagia, mari hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Beriman sungguh dalam Yesus, benci dosa, dan hidup dalam prinsip-prinsip rohani, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.